Ya Rasulullah, ayyu julasa'ina khair. Ya Rasulullah, kawan kita nih yang kita jadikan teman duduk kita yang baik tuh kayak gimana sih orangnya? Ya, yang kayak gimana? Yang ngasih fulus? Hah? Yang ngasih kerjaan? Hah? Yang ngasih faedah keduniaan? Apakah seperti itu? Ya? Bukan. Rasulullah mengatakan, man dzakkarakumullah ru'yatuhu. Ketika engkau melihat orang tersebut, kita jadi ingat Allah. Cuman apa? Lihat doang kita jadi ingat Allah. Wa zada fi ilmikum mantiquhu. Kalau kita ngobrol sama orang ini, ya, malah nambah ilmu. Bukan apa? Ngalor ngidul, ngomong kesana kemari ngaco, nggak jelas yang diomongin. Yang diomongin isinya kosong. Wa dzakkarakum fil akhirati amaluhu. Perbuatannya, tindak tanduknya, perilakunya, sikapnya itu akan mengingatkan kita kepada akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ikhwah sekalian, alhamdulillahi rabbil alamin, bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali, ya, duduk di majelis ilmu ini setelah kita melewati bulan yang mulia, bulan Ramadan, dengan melakukan berbagai macam bentuk ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan, perintahkan kepada kita semua, baik yang diwajibkan maupun yang disunnahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amal ibadah yang kita lakukan selama di bulan Ramadan dan juga amal-amal ibadah kita yang lainnya di bulan-bulan sebelumnya dan yang akan datang. Saya ucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Para ikhwah sekalian, alhamdulillah pada momen kali ini sebagai masuk berbarengan dengan momen halal bihalal, ya. Ini termasuk sebuah tradisi yang baik, di mana tujuan daripada halal bihalal ini adalah untuk berkumpul setelah melewati bulan Ramadan, ya, untuk berjumpa kembali dengan teman-teman, ya, orang-orang yang kita kenal, baik kerabat kita ataupun sahabat-sahabat kita yang kita ketahui, ya, dalam rangka untuk memperbaharui kembali hubungan kita dan saling bermaafan atas segala kesalahan dan kekurangan yang mungkin pernah kita lakukan terhadap saudara kita. Ikhwah sekalian, agama Islam, ya, sebagaimana tadi sudah disebutkan, momen halal bil halal ini, ya, memperhatikan mengenai pertemanan, ya, atau hubungan perkawanan. Sehingga di dalam banyak ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan secara tegas maupun dengan memberikan isyarat di dalam banyak ayat dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita semua bisa memilih teman yang baik, ya. Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua
Dan hendaknya kita semua orang-orang yang merasa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini untuk senantiasa bersama orang-orang yang shadiq. Artinya orang-orang yang jujur, orang-orang yang membenarkan Allah Subhanahu wa taala, membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jujur dalam keimanan mereka, jujur dalam tutur katanya, jujur dalam sikap dan tindakannya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kahf ayat ke-28, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah." Sabarkanlah dirimu, nafsumu atau jiwamu untuk senantiasa bersama orang-orang yang berdoa atau beribadah ya, atau menyembah Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan sore hari, dan mereka dalam beribadah tersebut mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala atau ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam dua ayat ini Allah Tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk memilah ya, memilih ya siapa saja yang bisa kita jadikan teman ya, kawan kita. Artinya tidak semua manusia ya itu bisa kita jadikan sahabat, kita jadikan teman. Hanya bukan berarti agama Islam ini membatasi perkenalan kita, interaksi. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal, berinteraksi dengan semua manusia. Akan tetapi tidak semua manusia Allah Tabaraka wa taala perintahkan kepada kita semua untuk kita jadikan sebagai kawan ataupun sahabat. Di antara yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita semua dalam dua ayat yang tadi sudah dibacakan adalah orang-orang yang shadiq, orang-orang yang shadiq, orang-orang yang jujur, orang-orang yang membangun pertemanannya di atas nilai agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua atau juga makna shadiq di sini adalah jujur di dalam sikap dan tutur katanya ya. Artinya kita jauhin tuh orang-orang yang memiliki sifat yang berlawanan dengan sifat shadiqin ini ya. Artinya dia orang yang tidak jujur di dalam bersikap, berbohong di dalam tutur katanya, sikapnya dan lain sebagainya. Dan juga Allah Tabaraka wa taala ya mengingatkan ya, kita namanya manusia ini pasti ada kurang lebihnya, betul nggak? Nggak ada semua manusia tuh yang pasti mulus-mulus aja. Artinya tidak ada sikap yang kadangkala bikin hati kita ini jadi dongkol, hati kita ini jadi apa? Hati kita ini jadi sedikit kesal atau marah ya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan untuk menjadikan diri kita ini untuk senantiasa bersabar, untuk senantiasa bersama orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Dikarenakan bila kita tidak menyabarkan diri kita bersama orang-orang yang senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala, lalu kita merubah circle kita nih. Ya ibaratnya pergaulan kita rubah, akhirnya kita akan memasuki ya lingkungan atau lingkaran orang-orang yang tidak mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dalam ungkapan orang Arab itu as-sahib sahib. Teman itu menarik ya. Menarik artinya kalau kita mau ditarik ke jalan yang baik, pilih teman yang apa? Yang baik. Kalau mau ditarik ke jalan yang buruk, ya maka kita bergaul dengan orang-orang yang apa? Orang-orang yang buruk. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita semua ya. Di dalam surah Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila." Dan di hari orang-orang zalim, orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, menggigit tangan-tangan atau jari-jari mereka. Mereka mengatakan, seandainya aku tidak mengambil jalan antara diriku dengan Rasul, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya wailata, sungguh celaka, laitani lam attakhidh fulanan khalila. Seandainya aku tidak menjadikan orang ini sebagai kawanku di waktu hidupku. Laqad adallani. Mengapa demikian? Dikarenakan ia telah menjadikan diriku tersesat, anil dzikri, atau memalingkan diriku daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala ba'da idzja'ani, setelah datang peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini apa? Kalau kita nggak mau bersabar dengan lingkungan yang baik, dengan orang-orang yang di sekeliling kita ini, orang-orang yang senantiasa mengajak kita, mengingatkan kita, baik dengan ucapannya ataupun dengan sikapnya, ya, atau dengan teladannya. Ngingetin orang itu nggak mesti dengan ucapan. Kita mencontohkan, ya, dengan perilaku sikap yang baik itu juga merupakan bagian daripada mengingatkan orang, ya. Bahkan tidak jarang memberikan tauladan dengan perilaku itu lebih mengena daripada apa? Daripada ucapan. Maka dari itu para ulama mengatakan lisanul hal ablaghu min lisanil maqal. Ya. Ucapan dengan perbuatan itu lebih mengena daripada apa? Dengan ucapan yang dikeluarkan lewat lisan. Ya. Artinya kita bersabar supaya apa? Jangan sampai kita nanti akhirnya nyari teman-teman yang di luar daripada kawan-kawan kita nih yang alhamdulillah di sini nih, masya Allah, ya, teman berkumpulnya karena tujuannya untuk apa? Untuk ngaji, ya. Nah, jadi ini momen kali ini sebagai bentuk motivasi mengingat agar kita lebih mensolidkan diri kita untuk senantiasa bisa apa? Hadir, ya. Hadir di komunitas di kajian ini sebagai bentuk apa? Agar memotivasi, senantiasa memotivasi kita agar apa? Senantiasa belajar, mendalami ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, memotivasi kita untuk apa? Untuk senantiasa, ya, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Tidak ada pertemanan yang abadi. Sekali lagi, tidak ada pertemanan yang abadi. Masa Ustaz? Ada. Apa? Kalau pertemanannya tersebut tidak dibangun di atas nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Zukhruf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Al-akhilla. Al-akhilla ini jamak khalil, bentuk jamak daripada khalil. Khalil itu apa? Teman yang sangat amat dekat dan saling mencintai satu dengan yang lainnya. Bahkan kecintaannya tersebut, tingkatannya itu sudah meresap ke dalam diri dan jiwa masing-masing daripada dua orang teman ini, ya. Akan tetapi, apakah kecintaan tersebut ini kekal abadi? Allah mengatakan mereka pada hari dibangkitkan, pada hari kebangkitan, mereka akan memusuhi satu dengan yang lainnya. Ya, saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan mereka membangun, ya, asas pertemanan mereka di atas dasar nilai ketakwaan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berkumpul dalam komunitas apa misalnya kayak pengajian seperti ini, ya. Ini insya Allah akan menjadikan pertemanan di antara kita semua ini, hubungan perkenalan yang kita telah bangun dan bina ini akan menjadi kekal abadi dan bisa kita bawa sampai di hari kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama mathalul jalisis salih wa jalisis su kahamilil misk wa nafikhil kir." Permisalan teman yang baik dengan teman yang buruk itu permisalannya apa? Seperti orang yang baik, teman yang baik itu seperti pedagang minyak wangi, ya. Adapun teman yang buruk ini seperti pandai besi. Fahamilul misk imma an yuhdhiyaka aw yu'tiyaka, maknanya
wa imma an tabta' minhu. Kalau pedagang minyak wangi ini, imma kalau kita nggak diberikan cuma-cuma parfumnya, karena teman, wah ini temen nih, kita hadiahin, ya. Atau kalau enggak kita bisa beli. Dan beli umumnya kalau ada hubungan pertemanan, biasanya nanti dapat apa? Kualitas yang istimewa dengan harga yang istimewa. Berbeda, betul kan? Bisa jadi harga yang parfum yang kita beli ini, misalnya harga yang misalnya 2 juta, toto kita cuma dikasih separuh harganya. Bisa jadi kan begitu, seperti itu. Atau kita bisa wa imma an tajida minhu rihan thayyibah, atau minimal kita apa? Kedapatan aroma wangi daripada parfum yang dijual oleh sahabat baik tersebut. Artinya apa? Artinya apa? Nama kita juga ikut harum. Ditanya, si Fulan kayak gimana sih orangnya? Oh, Fulan deket sama si Fulan yang terkenal orang baik. Padahal mungkin sikap kita ini, perilaku kita ini, ibadah kita ini biasa-biasa aja. Ya. Tapi kita jadi apa? Kalau bahasa sekarangnya pansos. Panjat sosial. Artinya strata kita ini jadi apa? Jadi lebih naik. Gara-gara kenapa? Gara-gara teman kita baik. Ya. Padahal kita ini biasa-biasa aja. Tapi karena si Fulan berteman sama si Fulan yang orang baik, orang Masya Allah, ya, akhirnya dia jadi ikut-ikutan, namanya jadi harum, jadi baik, ya. Wa nafikhil kir imma an yuhriqa thiyabak wa imma an tajida fihi rihan muntinah. Ya, kalau orang berkawan dengan orang yang pandai besi, ya, imma dia kemungkinannya pada saat dekat di tempat kerjanya si pandai besi itu bisa jadi nanti dia bajunya kena api, ya, karena kan untuk menjadikan, ya, atau membentuk besi itu kan butuh yang namanya apa? Api, ya. Nah itu bisa jadi percikan api tersebut akan membakar pakaian kita, atau bisa jadi akhirnya kita kena aroma yang nggak sedap. Begitu juga permisalannya kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Nah, jadi orang kalau misalnya kita terkenal, kita misalnya ada seseorang yang bergaul dengan orang yang berbahaya, ya, terkenal kalau orang ini berbahaya. Kira-kira siapa yang mau deketin? Betul kan? Nah, kenapa alasannya? Oh, ini dia deket sama si Fulan. Ya, jangan deh, jangan deket-deketin orang ini deh. Bahaya kita, ya. Takut nanti kena apa, ya. Nah, lalu dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan bagaimana sih kawan yang baik itu, kriterianya. Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Abu Ya'la, ya, dan Imam Al-Haythami di dalam kitabnya Majma' Zawaid mengatakan rijal sanatnya itu, orang-orang yang di sanatnya itu adalah perawi-perawi yang dipakai di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, disebutkan, ya Rasulullah, ayyu julasa'ina khair. Ya Rasulullah, kawan kita nih yang kita jadikan teman duduk kita yang baik itu kayak gimana sih orangnya? Ya, yang kayak gimana? Yang ngasih fulus? Hah? Yang ngasih kerjaan? Hah? Yang ngasih faedah keduniaan? Apakah seperti itu? Ya, bukan. Rasulullah mengatakan, man dzakkarakumullah ru'yatuhu. Ketika engkau melihat orang tersebut, kita jadi ingat Allah. Cuman apa? Lihat doang kita jadi ingat Allah. Wa zada fi ilmikum mantiquhu. Kalau kita ngobrol sama orang ini, ya, malah nambah ilmu. Bukan apa? Ngalor ngidul, ngomong kesana kemari, ngaco, nggak jelas yang diomongin. Yang diomongin isinya kosong. Wa dzakkarakum fil akhirati amaluhu. Perbuatannya, tindak tanduknya, perilakunya, sikapnya itu akan mengingatkan kita kepada akhirat. Nah, ini adalah teman yang baik, kata Rasulullah SAW. Kalau kita lihat orang ini jadi ingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ngomong, ngasih faedah, makin banyak memberikan kita ilmu, ya. Orang ngasih dunia ini belum tentu baik,
walaupun kelihatannya kita ini bahagia. Wallah ya para hadirin sekalian, ya. Ana belum lama, berapa hari yang lalu ngobrol sama satu orang dokter, ya. Yang kebetulan dokter ini, ya, punya kawan dokter langganan salah satu orang terkaya di Indonesia. Ya, salah satu orang terkaya di Indonesia. Ini jadi top 10 lah, 10 besar terkaya di Indonesia. Kalau udah 10 terkaya, kira-kira rumahnya mungkin nggak di daerah-daerah ya yang standar gitu, nggak mungkin kan? Ya, kasurnya nggak mungkin yang nggak nyaman, pasti nyaman. Pokoknya dari sisi kalau kita ukur dengan keduniaan, pasti sudah dapatkan yang terbaik. Tapi apakah semua tersebut, kenikmatan dunia tersebut, menjadikan dirinya itu bisa merasakan ketenangan dan kenikmatan? Enggak. Justru orang ini, ya, menjadi langganan dokter tersebut yang temannya dokter yang anak ngobrol beberapa hari lalu ini, langganannya apa? Minta resep obat penenang. Resep apa? Obat penenang. Yang notabene kalau udah orang begini, pasti lingkarannya apa? Circle-nya orang-orang yang pasti membawakan apa? Menurut kita ini keuntungan yang dari sisi apa? Keduniaan. Tapi sayang, dia lupa, dia tidak cari, ya, orang-orang yang bisa mengingatkan dia dan bisa menghantarkan dia kepada jalannya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallah, apa yang kita duduk saat ini, ya, kita berkumpul saat ini, kawan-kawan kita yang ada, yang kita kenal saat ini, yang ada di majelis ini, insya Allah, ana bisa tidak memastikan ya, tapi ana husnudzon, ini jauh lebih baik, ya, daripada kita harus duduk dengan apa? Dengan orang-orang yang bergelimang dengan harta, ya, bergelimang dengan nikmat keduniaan, tapi hati mereka dijauhkan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu disebutkan dalam sebuah riwayat ketika salah seorang ulama, ya, di penjara, ya, yang notabene ini kalau penjara ini enak nggak? Enggak ya. Udah ada tempatnya sempit, ya kan? Fasilitasnya ala kadarnya. Makannya udah kadang-kadang juga kalau nasinya juga ada ada kutunya kadang. Ada airnya. Ala kulihal, pokoknya kalau dari sisi keduniaan udah nggak ada yang enak. Tapi justru ulama ini mengatakan apa? Sungguh dia memenjarakanku ini bukan berarti menjadikan diriku ini apa? Ya, binasa. Kalau sekiranya mereka para penguasa mengetahui apa yang ada di dalam hatiku dari semua ketenangan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada diriku, niscaya mereka akan mengerahkan dan berlomba-lomba, ya, mengalahkan satu dengan yang lainnya agar bisa menguasai apa yang ada di dalam hatiku. Artinya mendapatkan kenikmatan seperti apa yang dirasakan oleh ulama tersebut. Nah, jadi itu bisa didapatkan di apa? Di antaranya, ya, di antaranya apa? Duduk dengan orang-orang soleh. Maka dari itu, ya, para ulama, ada seorang salaf, anak kalau tidak salah ingat, Sufyan Ats-Tsauri, bidzikris shalihin tatanazzalur rahmat. Dengan menceritakan, ya, menyebut nama orang-orang soleh saja, nyebut, ya, baru nyebut doang, si fulan, ya, nyeritain orang soleh aja, itu turun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana ketika kita duduk berkumpul di satu majlis yang dimana di dalam majlis tersebut berisikan orang-orang yang mencari ridha Allah. Sudah pasti orang-orang tersebut orang-orang apa? Orang-orang soleh. Ya, nah itu kalau udah kita duduk, wah itu lebih apa lagi? Bukan hanya apa sekedar turun saja rahmat, tapi meliputi, ya, dan juga menaungi kita
semua. Ya, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, ini tadi disebutkan nih, ya. Sebelum ke hadis yang selanjutnya, disebutkan bahwasannya dia dengan melihatnya akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan yang kedua, kita mendengar pembicaraannya itu pembicaraan yang berisikan dengan ilmu. Nah, artinya apa? Kita nih kalau nyari teman, ya, teman yang bisa kita ajak ngobrol, yang bisa mendatangkan manfaat kepada kita semua. Betul ya? Bukan teman sekedar teman yang bisa atau hanya tempatnya yang kita kenal sekarang saat ini apa namanya? Lucu, asik, enak orangnya, bisa ketawa, cekakak, cekikik. Bukan begitu doang. Tapi kata Rasulullah SAW, orang yang baik itu dijadikan teman duduk, teman bergaul, teman berkumpul adalah ketika dia ngomong itu nambahkan kita apa? Dengan ilmu. Nah, ilmu yang paling bermanfaat adalah apa? Ilmu agama. Ilmu agama. Ilmu yang mengajarkan kepada kita semua bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan yang lurus, keyakinan yang baik, tidak dikotori dengan berbagai macam keyakinan yang dikategorikan sebagai keyakinan yang menyimpang, yang jauh daripada keyakinan yang dibawa oleh para pendahulu dari umat ini, dari kalangan orang-orang yang soleh. Ya, bagaimana ilmu menjelaskan, ya, memperbaiki, meningkatkan kualitas amal ibadah kita. Ya. Ya, di antaranya apa tuh? Kayak menghadiri majelis apa? Majelis ilmu. Secara khusus di sini majelis apa yang namanya? Majelis fiqih. Karena kenapa? Dengan fikih kita bisa tahu apa? Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bergaul dengan orang. Dengan orang baik secara personal ataupun secara kemasyarakatan. Bagaimana kita mengetahui bagaimana cara berinteraksi yang baik antara kita dengan istri kita, dengan anak-anak kita, dengan tetangga-tetangga kita. Bagaimana kita mengetahui kita dikatakan telah melakukan sebuah perbuatan yang zalim atau bukan yang zalim. Itu semua diajarkan, dijelaskan oleh para ulama secara khusus di dalam ilmu yang namanya ilmu apa? Ilmu fiqh. Maka itu para ulama menjelaskan, menyebutkan, semakin dalam ilmu fikih seseorang, maka akan semakin baik juga, ya, akhlak orang tersebut. Jadi kalau ada orang yang akhlaknya kagak baik, ya, akhlaknya yang dikit-dikit merengut sama orang, kencang mulu mukanya, ya, ditekuk mulu, ya, bisa jadi di antara salah satu faktornya, ya, yang dikit-dikit nyalahin, dikit-dikit, ya, ngoreksi orang mulu, nggak bisa nyari apa solusi, ya, itu dikarenakan di antara salah satu faktor di antaranya adalah apa? Kurangnya fikih pada orang tersebut. Maka itu dalam sebuah ungkapan salah seorang ulama salaf mengatakan fikih itu bukan menjelaskan hukum yang ketat, hukum yang sempit, tetapi semakin dalam fikihnya seseorang akan semakin membuka kemudahan bagi orang yang disampaikan ilmu fikih dari orang yang ilmu fikihnya dalam tersebut, ya. Nah, lalu yang ketiga kata Rasulullah SAW, yang dimana amal perbuatannya itu menjadi teladan untuk kita semua. Artinya gerak-geriknya orang ini, ya, tindakannya, perilakunya, justru menjadikan kita apa? Justru menjadikan kita apa? Menjadikan kita semakin giat untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena juga memang, ya, kadang manusia ini cenderung suka ngikutin, ya,
orang yang dianggap memiliki kelebihan daripada dirinya. Betul apa betul? Betul nggak? Nah, jadi coba kita lihat, kalau orang kadang ketemu orang soleh, orang baik, kita segan sama dia. Ngelihat dia, Masya Allah, tabarakallah, dengar adzan langsung ke masjid. Kira-kira berani nggak dia? Atau apa nggak segan ketika dia ngelihat orang tersebut atau orang yang dia kenal tersebut langsung bergegas ke masjid, dia masih leyeh-leyeh duduk nongkrong? Nggak mungkin kan? Itu makna kata Rasulullah SAW, wa dzakkarakum fil akhirati amaluhu. Amal perbuatannya senantiasa mengingatkan kita kepada akhirat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ar-rajulu ala dini khalilih. Seseorang itu agamanya tergantung daripada teman dekatnya. Hati-hati nih. Kita mau agamanya baik, jangan sampai salah pilih teman. Jangan sampai salah pilih komunitas. Jangan sampai salah pilih teman bergaul. Ya. Falyanzur ahadukum man yukhalilu. Maka lihat kepada siapa kita, setiap dari kita melihat kepada diri kita, siapa teman kita. Lihat kepada orang yang kita hendak bermuamalah dengan orang tersebut, kawannya. Apakah orang tersebut berkawan dengan orang yang baik atau bukan berkawan dengan orang yang baik. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan Imam Abu Dawud, ya, di sini Rasulullah SAW menjelaskan keutamaan seseorang yang berkawan dengan orang lain, yang dimana dasar pertemanannya dibangun di atas ketakwaan, nilai keimanan di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadisnya dari jalan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ibadillah la unasan ma hum bi anbiya wala syuhada." Nanti di antara hamba Allah Subhanahu wa taala, perhatikan jamaah sekalian, para ikhwah. Dengarkan hadis ini. Ada golongan dari hamba Allah Subhanahu wa taala, manusia, bukan para nabi, bukan syuhada, bukan orang yang mati syahid. Yaghbituhumul anbiya'u wasyuhada'u yaumal qiyamati bimakanihim minallah. Akan tetapi Allah akan mendudukkan orang tersebut di satu tempat yang dimana para nabi dan orang-orang mati syahid itu menyaksikannya dan mereka akan merasa iri. Iri dalam artian isi irinya positif ya di sini ya, bukan iri yang negatif, ya. Qalu ya Rasulullah, wahai, lalu para sahabat mengatakan, dengar begini bukan kita tenang-tenang. Wah, ini kabar yang apa? Kabar penting nih. Sahabat harus tahu siapa nih orang kayak gini nih yang bisa sampai para nabi, para orang-orang syuhada ini sampai iri. Nggak sembarangan nih orang nih. Betul nggak? Ya. Qalu ya Rasulullah, fa khabbirna manhum. Kabarkanlah kepada kami. Siapa mereka? Qalu hum qaumun tahabbu biruhillahi ala ghairi arhamin bainahum wala amwal yata'atawnaha. Mereka orang yang saling mencintai di antara mereka, ya, dan tidak ada hubungan kekerabatan di antara mereka, ya. Tujuan mereka menjadi kawan, ya, itu dibangun di atas nilai kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara tegas Nabi Muhammad mengatakan apa? Bukan dibangun di atas maslahat sifatnya keduniaan atau harta. Di sini Rasulullah menegaskan. Jadi kalau kenal orang, oh ada fulusnya nih, ada duitnya nih, baru kenal. Kalau kagak, ditelengosin deh, kagak dilihat lagi, ya. Hum qaumun tahabu bi ruhillahi ala ghairi arhamin bainahum wala amwal yata'atawnaha fa wallahi inna wujuhahum lanur. Sungguh wajah-wajah mereka saat itu, ya, memancarkan cahaya. Wa innahum la'ala nur, dan mereka berada di atas cahaya.
wala yakhafuna idza khafan nas, dan mereka di saat manusia sedang ketakutan. Kapan itu? Yaumul mahsyar. Karena kenapa di yaumul mahsyar itu? Saat itu kita semua dibangkitkan. Yang dimana tempat dibangkitkannya itu rata. Nggak ada dataran tinggi ataupun dataran rendah. Kalau dataran tinggi kan bisa kita berteduh di situ. Betul nggak? Ya. Dan semua manusia dibangkitkan dengan tinggi yang sama. 60 hasta semuanya. Nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih pendek. 60 hasta. Dan matahari didekatkan sejauh sejengkal. Dan saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang berada di puncak kemurkaannya, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah murka seperti itu sebelumnya dan tidak akan murka seperti itu setelahnya. Nah, kira-kira kalau kondisi begitu kita ketakutan nggak tuh? Nah, manusia dibangkitkan ya macam-macam. Ada yang dalam kondisi keringatnya menutupi sebetisnya, semata kaki. Bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya. Bahkan ada manusia yang dibangkitkan dalam kondisi buta. Ada sebagian manusia yang dibangkitkan mereka berjalan di atas wajah mereka. Nah, kira-kira kalau kondisi begitu kita ngeliat, wah ada yang jalan di atas wajah. Ini ada yang begini, ada yang di atas. Tapi mereka yang bersahabat, ya, dan persahabatan yang dibangun di atas nilai ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berikan kepada mereka rasa aman dari ketakutan di saat tersebut. Wala yahzununa idza hazinan nas, dan mereka tidak akan merasakan kesedihan di saat manusia dalam kondisi bersedih. Wa qara'a hadhil ayah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca satu ayat, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sungguh mereka para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tidak akan merasakan ketakutan dan mereka tidak akan merasakan kesedihan. Nah, jadi jamaah sekalian, lihat orang yang berkawan dengan seseorang, ya, perkawanannya itu, pertemanannya tersebut dibangun, ya, di atas nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan maslahat dunia. Nah, di antara carinya kawan-kawan yang gitu di mana di antaranya? Caranya? Di mana? Di majelis ta'lim, majelis ilmu. Ya. Insyaallah. Jadi kita datang ke majelis ilmu selain kita dapat barakatul majlis, ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Idza marartum bi rawdatin min riyadil jannah farta'u." Jika kalian lewat di antara taman surga, di antara taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menepilah, mampir. Ya. Apa itu? Dalam sebuah riwayat majlisud dzikr, disebutkan majelis zikir. Lalu Imam Atha ibn Abi Rabah, ya, gurunya Imam Abu Hanifah nih, salah satu gurunya Imam Abu Hanifah. Majlis zikir itu alladzi yu'allimuka kaifa tusalli wa tasum wa tuzakki wa tabi' wa tashtari. Majelis zikir itu adalah diantaranya yang ngajarin kalian bagaimana kalian sholat, bagaimana kalian puasa, bagaimana kalian zakat, bagaimana kalian berjual atau bertransaksi, beli ataupun menjual, bagaimana bertransaksi, ngajarkan kita hal-hal tersebut. Ya. Nah, itu adalah majelis zikir, yang dimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita semua, kalau dapetin majelis tersebut, buru-buru disamperin, duduk di majelis tersebut. Insya Allah minimal kalau kita nggak dapat ilmunya,
kita bisa duduk di antara apa? Orang soleh. Juga masuk ke dalam taman-taman surga. Lihat berapa banyak orang ketika ziarah kemana? Ke Madinah. Berbondong-bondong, ya, berusaha, mengerahkan upaya mereka untuk bisa sholat di mana? Raudhah. Kenapa bisa mereka begitu? Karena keyakinan bahwasannya Rasulullah telah mengabarkan di antara rumahnya dengan mimbarnya itu adalah apa? Taman surga. Padahal di dekat kita juga ada taman surga. Kenapa kita nggak bisa sesemangat sesemangat ketika kita berada di mana? Di Raudhah. Jadi kalau ada majelis fiqih di sini disebutkan secara tegas nih, Imam Atha ibn Abi Rabah, imamnya para tabi'in, ya. Itu dia mengatakan majelis dzikir itu adalah yang ngajarin kita bagaimana cara kita sholat, bagaimana cara kita menunaikan zakat, bagaimana kita berpuasa. Ini Imam Atha ibn Abi Rabah bukan orang sembarangan. Beliau disebutkan oleh para ulama yang paling alim. Orang yang paling alim dalam masalah manasikul hajj dan umroh. Tata cara haji dan umroh. Maka dari itu salah seorang khalifah di zaman hidupnya Atha ibn Abi Rabah, ya, ibaratnya mengeluarkan kalau zaman kita ini namanya kepres lah, ya, mengatakan tidak boleh ada yang berfatwa dalam bab haji dan umroh kecuali siapa? Atha di musim haji. Nah, makanya Atha ibn Abi Rabah ketika pas lagi musim haji itu bangun kemah beliau di tengah Masjidil Haram. Tujuannya apa? Nerima persoalan pertanyaan yang berkaitan dengan haji dan umroh. Nah, pada satu ketika orang ngantri, tiba-tiba khalifah nyelak. Khalifah lagi haji tuh, nyelak. Tahu nyelak ya? Ini motong antrian, serobot. Ya. Kita kalau digituin kira-kira bagaimana? Kalau khalifah nih? Hah? Enggak ada, jangan khalifah deh, presiden dulu, presiden. Kira-kira nggak bisa apa-apa kita kan? Betul kan? Ya. Ini khalifah ini wilayah kekuasaannya dari kurang lebih di Tunisia sampai Iran. Zaman itu, kurang lebih di Tunisia sampai Iran. Nah, itu wilayah kekuasaan itu. Jauh banget. Nah, tapi Atha ketika melihat khalifah motong antrian bilang apa? Ahlan wa sahlan. Enggak, ditanya. Anda potong antrian tujuannya apa? Mau tanya masalah haji, apa ada urusan urgen berkaitan dengan masalah negara? Khalifah nanya, Ana mau tanya masalah haji. Oh, kalau tanya masalah, sono ada antriannya. Silakan kembali ke belakang, ikuti antrian. Atha ibn Abi Rabah itu dari sisi fisiknya, ya, ini bukan berarti merendahkan, tapi ini mau begini. Umumnya manusia seringkali melihat dari sisi fisik. Itu matanya, maaf, satu agak tidak kelihatan. Rambutnya keriting, hitam legam. Kakinya pincang sebelah plus agak bengkok. Tapi yang menjadikan beliau ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Ketakwaan dan keilmuan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada beliau. Artinya insyaallah kalau kita sering hadir ke majelis ilmu, ya, minimal kita dapat barokahnya apa? Duduk di taman di antara taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga dalam sebuah hadis yang lain, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah sekelompok orang berkumpul, ya, di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, masjid, enggak mesti di masjid, ya. Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim.
wa yatadarasunahu fima bainahum, dan mereka saling mengajarkan satu dengan yang lainnya. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun sakinah, ketenangan. Makanya orang kalau di majelis ilmu cenderungnya suka apa kadang-kadang? Tidur. Karena kenapa? Tenang. Ya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan dinaungi dengan rahmat. Yang dimana kita masuk surga pakai apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dan mereka akan dinaungi oleh para malaikat. Nah, di antara hadisnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, fima ma'nahu inna lillahi malaikatan sayyahuna fil ard. Allah Subhanahu wa taala punya malaikat yang kerjaannya keliling di dunia, di bumi. Tujuannya apa? Nyari majelis dzikir, majelis ilmu. Kalau ada majelis ilmu, malaikat ini, malaikat sayyahin ini ikut nimbrung. Nah, jadi yang duduk sama kita ini insya Allah bukan hanya manusia ya, tapi juga apa? Para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya jadi insya Allah sering-seringlah datang ke majelis ilmu. Insya Allah kita duduknya bukan sama orang doang, tapi duduknya sama siapa? Sama malaikat. Dan bahkan dalam hadis itu ditutup wa dzakarahumullahu fima indah, dan Allah akan menyebut nama-nama kita, setiap dari kita, si fulan, imam, semua fulan disebut namanya. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini aja yang bisa Ana sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi motivasi untuk kita semua agar menguatkan hubungan ukhuwah, kekeluargaan, pertemanan di antara kita semua, dan menjadikan kita semua orang-orang yang senantiasa mencintai ya satu di antara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.